Ah enggak, Aura di bawah. Oh, deket Pochinki berarti, scrappingan. Scrapping rumah 12. Scrapping manja berarti. Ini tepat zaman dulunya box gaming fighting. Oh. Sekarang box gaming fightingnya di Rozok. Di masanya ya. Di masanya, Di pada masanya. zamannya. Oke, cukup menarik. Dan Aerowolf kembali ke tempat awal mereka. Mereka menuju ke arah SMB. Lalu ada PW88 juga Tabrakan, yang turun di arah Novo. Enggak. Mereka bakal ke Novo harusnya buat PW88. Aerowolf, oh wait. Ada SMG. Scrapping. Oh, BTR juga turun bareng PW88. Iya, ini biasanya kan BTR turun daripada mereka rebutan sama Aura kan. Mendingan mereka turun ngambil ke kanan bawah, ambil mobil, terus mereka menuju ke arah farm. Oke, kita bakal jadi juga looting-lootingan yang Iya. mulai diambil. Wah, zonanya nyaman banget buat semua tim. Ini harusnya enak banget, tapi BTR perlu cepat-cepat pindah ke kanan nih, langsung lewat ke arah farm. Apakah BTR akan turun di ujung jembatan, langsung menuju ke arah farm ataupun ke arah Milta? Betul, dan Aerowolf seperti biasa mereka bakal turun di area SMB, tidak mengubah drop zone mereka. Mungkin tadi mereka ambil Novo karena emang nggak sampai menuju ke area SMB, dan kebetulan Novonya kosong. Betul, mereka melihat, oh nggak ada orang, ya udah Novoy daripada buang waktu kelamaan, kita turun di Novoy, dan pas banget ketika mereka turun Novo, zona ke arah mereka, ya udah SMB lootingin lagi udah. Yap, dan Spalv bermain dengan mode FPP-nya dia. Buka semua pintu biar lootingnya cepet. Nyangkut. Oke, Iya. tidak nyangkut untuk kedua. Wow, ada pertarungan yang seru lagi. Selalu X. Iconic dan juga Xavier. Tadi udah fight mereka X. Betul, tapi ini Pius-nya sendirian. Dan kayaknya bakal regroup terlebih dahulu tadi. BTR kembali ke rumah lama mereka kah? Oh, BTR ke Novo? Ya, rumah lama. Oke. Mungkin karena terlalu lama kalau mereka ke arah farm dulu, dan resikonya kalau misalkan ada tim yang rotasi cepat. Oh, jump shoot dari bagian balkon luar hampir saja menjatuhkan View. Dua orang bakal menuju ke bagian atas, tapi View berhasil mendapatkan satu orang. Threat-nya tidak menguntungkan untuk Iconic karena View sendirian, tidak ada backup position sama sekali. Kehilangan kapten dan pemain bintang mereka. Piu kali ini veteran dari PMCO harus pulang ke arah lobby ya. Betul. Sekitar itu. Nih, Maret Yang anak tiga sama Yudu. Tabrak bosku. datang lagi temen. Naik. Oh, ditolong lagi. Iya, jatuh. Ketika bantuan menjadi sebuah perkara. Iya, tampaknya dari tim Yudu. Game kali ini kehilangan dua pemain mereka di awal-awal. Tapi nggak cuma mereka, dari tim Secret juga kehilangan Matoy oleh Icon yang kedua Piunya. What is happening game kedua kali ini? Bener-bener, wah gila dah. Ini baru game 2, bloopersnya udah nongol. Bloopersnya udah mulai nongol di game yang kedua. Tadi epic banget sih yang kejar-kejaran di mobil nih, Yangon Galacticos sama Yudu Gang. Nah, baik banget loh. Yudu Gang hilang 2, Tes hilang 1, Iconic hilang 1. Udah 4 orang di awal orang. pulang. Tapi yang paling konyol yang Yangon sama Yudu. Iya sih, itu. Gua gak ngerti lagi Nah apa itu, yang terjadi. kalau gue bayangin ya, Tom sama Jerry kejar-kejaran. Iya, Terus datang yang anjingnya itu. Tom and Jerry lagi kejar-kejaran. Datang itu yang warna abu-abu anjing Iya, mobil yang gede. ibu itu datang diusir duanya. Ya ampun. Ya, kenok lagi satu. Iya. Oke, Iconic akan kehilang. Oh, diselamatin. Hanya tembakan jarak jauh dari Aishu tim Secret yang sudah mulai bertemu di arah sekitaran Rozok ini. Ya, I should. Ya, Rozok Tapi- yang sudah rumah. Wah, dua. dapet dong. Dua. Dua pemain kenok. Iconic berarti tinggal satu player doang. Iya. What is happening, Pas? Ya, habis owning di match 1, match 2 mereka bener-bener tersungkur. Yang hilang anggota banyak. Dua-duanya tim yang lagi owning di game pertama. Iya, Yudu Yudu. sama Iconic. Dua-duanya peringkatnya bakal diacak-acak lagi nih. Ini berarti leaderboard. Ini bakal berguncang nih, Pas. Ya, leaderboardnya bakal berantakan lagi. Ini malah menguntungkan buat tim-tim yang ada di papan tengah sama papan bawah. Diajak ngomong. What's up, bro? Oh iya, Di-taunting dulu dijogetin. ternyata. Rex, Fourth Rex. row. Nggak apa-apa. Apa? Itu Bebas. Pro bagian player dari bebas. permainan. Pro player bebas. Itu namanya taunting ya. Taunting. Jangan, Apa tuh? taunting tuh kesan negatif. Oke. Cywar, apa berarti? Oh, Cywar. Cywar berarti. Kata-kata zaman sekarang gitu kan. Cywar berarti ya. Cywar. Tapi entah kenapa gue lebih suka taunting gitu. Karena asli namanya taunting, Pas. Cywar tuh kata yang diperhalus dan dibikin taktis, padahal inti satu di taunting. Iya, intinya satu. Ngeledek kan intinya. Ngeledek gitu. Ngeledek. Dan Kayak- itu adalah bagian dari kompetisi sebenarnya. Kayak orang ngomong kan, oh tim ini mah easy, bisa gue bantai. Ya, itu taunting. Itu bukan, Itu taunting, gue bro. mau taunting, gue Cywar, bikin mereka tertekan. Itu taunting namanya. Intinya kalau lu kayak manas-manasin tim lain, entah dalam joget-joget atau lu ngomong, ya itu udah taunting jatuhnya. Cywar nih misalnya,
game pertama lu tabrak Pochinkinya, game kedua lu nggak tabrak Pochinki gitu kan. Ya, Itu Cywar bikin mereka takut ke Pochinki. betul. Atau misalnya game pertama sengaja lu jegal, biar dia takut lewat jalur itu, besok-besok kan lu looting dari situ. Ya, Nah, itu itu. Cywar tuh. Cywar. Kalau taunting tuh lebih kayak kan biasanya sebelum match mulai ada tuh pertanyaan-pertanyaan atau interview biasanya. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang memancing emosi segala macam itu taunting. Iya, beda kalau Cywar misalnya mereka kasih taktik baik banget yang aneh-aneh gitu kan. Itu Cywar bikin Iya. orang pusing. Tapi kalau di taunting ya taunting Ya, namanya. intinya seperti itulah guys ya. Semoga kalian paham dengan apa Iya. yang kita omongin. Dan ini dia live leaderboard untuk saat ini. Dimana Iconic 26 poin. Tapi mereka tinggal satu doang. Yudu 23 poin, 2 orang. Berarti baru ada 1, 2, 3 tim yang pincang ya. Betul. Tim Secret, Yudu sama Iconic. Tapi yang paling banyak Iconic. Iconic 3 orang di awal-awal nih, kalau mereka sampai tumbang, ini mungkin bagi tim Aero juga tim Secret bisa mengejar kembali sih jumlah poin-poin yang dimiliki oleh tim Iconic. Oh, sangat terbuka, jelas pastinya. Sangat-sangat terbuka, jelas pastinya. Dan kalau kita lihat ya, kayaknya dari semua tim juga pengen rotasi cepet deh. Kan kalau diingat-ingat tadi, circle pertamanya itu circle-nya ke tengah kan. Di tengah-tengahnya Erangel Flow. Karena di tengah-tengah Erangel berarti mereka harus rebutan terlebih dahulu. Nginget meta-meta di C-Finals, itu rata-rata mereka mengambil center circle-nya. Betul. Baik lagi sih, kali ini dari beberapa tim juga langsung hajar center, apalagi di daerah open field Rozok. Itu ada beberapa tempat yang harus secure. Kalau lu nggak secure, lu nggak bisa terobos ke area center zone Rozok. Ya, dan Aerolov nge-splitnya jauh banget, 2-2. Kayaknya mereka pengen ngintip jembatan kanan, jembatan kiri Ya, dulu deh. pasti ini mana yang kosong. Tapi kalau gue jadi mereka, gue udah tahu gitu. 2-2, Deng. Hah? 3-1 mereka 3-1. nge-splitnya jauh Enggak, banget. tapi kayak logikanya sih, better kan sepanjang PMPL pasti di kanan. Ya. Ya jangan coba lagi lewat kanan gitu. Betul. Lewat kirinya sekalian gitu kan. Lewat kiri paling resiko ketemunya cuma sama Aura atau sama Box yang lootingnya tuh di arah sekitar Veripier sama Quarry. Harusnya daerah-daerah itu doang sih. Dan kalau diperhatikan juga ya, Ya. kemungkinan tabrakannya tuh nanti kayaknya. Nanti. Sekarang mereka lagi pengen ngamanin posisi setidaknya seperempat dari lingkaran yang pertama. Tapi gue jadi Aero ya. Gue zona pertama nggak mau buru-buru udah. Biarin mereka ngisi dulu center circle, it's okay. Gue udah telat itu kan, udah pasti late guanya. Biarin semua ngisi tempat lain, gue nerobosnya nanti. Oke. Tunggu mereka semua lagi chaos, lagi fight-fightan, baru nyelip masuk. Cukup menarik. Oke. Kemasan ya. Iya, betul. Keren juga ya? Iya. Sorry guys, kita lagi ngomenin sebuah kemasan yang ada di depan kita. Iya. Ini unik sekali botolnya ya. Oke. Terima kasih. So, kita balik lagi aja bahas gamenya daripada ngeliatin botol yang bentuknya agak aneh ini. Ya, BTR pun sudah meninggalkan pos mereka. Dari Oke. Delta ini membuat Aero punya dua pilihan, Yap. mau kiri atau kanan, suka-suka mereka. Dua-duanya Betul. cukup aman. Tapi kayaknya kanan deh. Kayak Aero sih suka kanan ya? Atau mereka pengen nge-split dua-dua lalu ngegunting satu tim yang bengong. Nggak mungkin bengong sih di turnamen. Ya, satu tim yang lagi fokus sama daerahnya mereka. Iya betul, karena balik lagi ya, dari tim Aero, mereka udah di SMB, udah pasti paling telat mereka masuk. Kalau lu udah ngambil paling ujung nih, ambil kota-kota paling ujung, lu nggak bisa main center circle. Nggak masuk kayak mainnya. Lu udah paling ujung, udah pasti lu paling telat dikit nih. Berapa step agak telat. Kalau lu maksa lagi, yang ada lu bakal ditembakin oleh semua tim yang udah terlebih dahulu masuk ke center circle. Ya, betul. Betul. Belum ada perang lagi kan. Dan circle-nya ternyata ngedonate ya kalau kita lihat. Ngedonate. Ngedonate ya. Ngedonate nggak tuh? Donasi Saweria dong ya. Oke, Aerowolf masih cukup aman di posisi ketiga. Kayaknya mereka ada di arah blue zone karena kalau kita lihat dari leaderboardnya itu ada garis-garis birunya belum. Betul banget. Kita bakal kayaknya ada garis-garis biru, itu berarti Oh udah lolos. Eh, Tinggal PW88. PW88. Itu blue zone ya, disetrum-setrum oleh blue zone. Setrum oleh blue zone. Oke. Blue zone tuh racun atau nyetrum pas? Kayaknya poison. Ada yang bilang poison, ada yang bilang juga setrum. Ya bentar, tapi itu ada halangan lagi. Ada hal yang muncul lagi di live stream ya. 200.000 viewers milestone. Raih kesempatan mendapatkan 3 handphone Fontu, ROG Fontu ya. ROG Fontu. Untuk kalian jika berhasil tembus 200.000 viewers. Udah butuh kacamata kah pas? Enggak kebaca aja dikit. Itu kebaca jelas. Kebaca ya? Oh, udah kacamata. Hadiahnya apa itu, Flo? Hah? Yang mana yang kiri? Hadiahnya apa? Memang Tiga. 3 Asus ROG Fontu. Nah itu dia guys hadiahnya ya. Itu dia. Dan kita bakal melihat V Gaming melakukan rotasi terlebih dahulu akan melewati All Star Tim Puyat.
Dan ada notifikasi lagi yang nongol. Ya. Biasanya notifikasi muncul di HP. Kali ini di layar live stream ya. Ada PMCC Indonesia 2020. Sudah bisa mendaftar. Langsung aja di pmcc.id/turnamen. Atau tinggal ganti aja yang mau jadi brand ambassador, yang mau jadi caster, ganti-ganti aja slash-slashnya. Atau langsung aja kunjungin website di pmcc.id. Karena ditutup sampai tanggal 30 bulan ini. Betul, pastikan jangan terlewat tanggalnya, pastikan kalian juga memiliki chance ya untuk mendapatkan karir di esports melalui PMCC. Betul, karena karirnya panjang loh, L2G panjang nih, 2 season ada di PMPL. Sanskui lagi nyari pengalaman. Lagi nyari pengalaman sama 1 season di PMPL gitu kan. Jadi jenjang karirnya tuh ada gitu. Cuma Sanskui aja nih, duitnya masih ditabung, belum kelihatan belanjanya apa. Bentar lagi Gitu hype ya. bis. Sanskui habis sih, belum cocok. Masih cungkring soalnya. Belum cocok. Tunggu dikit lagi lah ya. Tunggu gemuk dikit lagi baru hype-bis lah, Sanskui lah. Gue jadi ngebayangin Sanskui pakai bape tuh. Kelelep badannya. Sepatunya yang fashion. Sepatunya pakai ini kan, sepatunya Luxi tuh. Woi. Balennya, wah, kelelep kakinya. Biasa orang yang masuk angin tuh punggung, ini kakinya masuk angin ya. Kaki masuk angin. Karena kurang padat penghangatnya. Oke, kita bakal kini dari tim Aura ya. Tampaknya sudah mengambil juga Bukit Kentang kali ini, diisi dan dijaga untuk sementara waktu di mana ada box gaming tepat di bawah mereka. Yap, dan Jaden tidak langsung terobos ke depan. Kalau gue sih udah terobos aja, tapi Jaden ternyata lebih sabar orangnya daripada gue. Ya, mereka lebih sabar ya sih, karena mereka juga setahu gue ini lumayan tengah zona. 3/4 masuk ke zona, mereka juga pengen, kan tujuan lu ngambil high ground sebenarnya untuk ini kan, ngumpulin informasi. Di sekitar ada lawan mana aja. Jadi mereka ya tujuan mereka naik ke high ground, pasti mau kiri kanan itu semua aman, baru mereka terobos nantinya. Tuh mereka lumayan center tuh. 3/4 masuk. Ini ada zona lagi. Ngedonat lagi tapi Flo. Airwolf tinggal bergerak sedikit doang sih. Airwolf tinggal naik, tapi kalau Airwolf naik, ini 3 tim Indo bakal dempet banget. Aura, Bigetron dan juga Airwolf mereka bakal dempet banget. Apakah kita bakal melihat Battle of Pochinki di mana biasanya sudah ada king-nya menunggu? Tapi Secret bisa dibilang juga salah satu apa ya, punggawanya Pochinki loh, selain Lowfrey Kings dari Indonesia ya. Kalau kita ngomongin tim-tim yang suka turun di arah Pochinki, harusnya buat nerobos RRQ Athena yang udah mantengin Pochinki-nya duluan, harusnya bukan hal yang terlalu sulit buat tim Secret. Di scrim pun kita sudah melihat bahwa RRQ, raja dari Pochinki, itu bisa ditumbangkan. Bisa, bukan hal yang mustahil. Betul, Bukan tapi hal yang mustahil. di turnamen belum pernah gue lihat. Pernah sekali Pernah oleh sekali. tim SA. Pernah ditabrak tuh berkali-kali Tabrak. tuh RRQ tuh. Dan Painan pernah. Painan juga pernah ditabrak. Jadi BTR juga pernah nabrak RRQ kalau lo ingat di Painan. Tapi diusir doang kan? Diusir doang. Gak diusir sampai doang. fight 4-4 mereka kan? Tidak sampai fight 4-4. Dan ternyata Yudu mereka menurunkan tempo permainan mereka. Namun di sisi lain SMG bakal perang melihat mobil yang bergerak. Dengan sangat jelas mobil berikutnya bakal langsung display. Tapi masih bisa selamat. Yangon Galacticos kehilangan 1 player mereka. Commit spray dari pemain ini. Dan bahkan 1 pemain dari Yangon Galacticos juga bakal ketahuan sama tim Aerowolf. Poin Wah. pertama pecah untuk Serigala Indonesia. 2 orang dari tim YG langsung dibereda. Katanya balas dendam di awal-awal. Tampaknya tambah lagi Aura kali ini mendapat bagian kue dari YG kali ini ya. 3 orang tumbangan menyisakan 1 player untuk bertahan sendiri. Dan pos yang dimiliki oleh tim Aura. Ini enak banget sih. Selesai. Kelar kan? Yangon Galacticos dipulangkan menuju ke arah lobby harusnya. Karma is real. Harusnya iya sih, harusnya udah kelar. Cuma kok wasitnya nggak keluar ya? 1 tim udah dipulangin loh karena lobby. Iya, aset. Oh, ini bagian yang ada aset, nggak ada foto apa-apa. Ayo baru keluar. Itu YG abu-abu kan? Iya, Bob. YG abu-abu, tapi kok nggak keluar ya? Kalau di Indo kan ada gitu ya. Oh iya. Itu aset terbaik sih. Itu aja. Dulu kalau udah kena pok-pok itu kayak lu Wah. malu banget dah. Masalahnya backsoundnya yang bikin bete itu. Terus ada bulu-bulu ayam. Ada bulu-bulu ayam tuh, kayak ayam habis diselepet, pak, bulunya hilang semua. Oke. Itu perlu sih untuk saya dan PMGC juga ya. PMGC harus ada yang sih. kreatif Kita- gitu lagi sih. Munculkan ayam kembali. Mungkin bisa lah set-set PMGC nanti diserahkan. Aduh, hampir branding ya. Sorry guys, lupa. Oke, kita menuju ke Yudu Gang terlebih dahulu. Aduh, ditembakin dari belakang. Mau kemana kamu? Nah, mereka pengen rotasi lebih jauh melawan Blue Zone. Dan diusir bener-bener sama PW88, tidak dibiarkan lewat dengan mudah melalui jalur yang terdekat. Bahkan mau kena lagi. satu hitnya kena. Iya. Gila, Yudu kasian banget lo tinggal berdua, disuruh muter-muter lagi, mobil juga ditembak-tembakin. Seberapa lama Yudu Gang akan bertahan? Itu pertanyaan gua. Iconic sama Yudu Gang. Sekali mereka tumbang nih. Aero, TS, Geek, SMG.
mata yang semenyala-nyala. Karena lo lihat deh, dari Yudu sama Iconic, dua tim yang bonyok di awal, mereka semua tuh bener-bener rotasi lambat. Mereka bahkan nahan blue zone terlebih dahulu. Yudu tadi keluar dari jembatannya Rozok tadi kalau nggak salah ya. Iya. Dari jembatannya Rozok, mereka muter jauh menuju ke arah Ruins. Bahkan satu player dari Iconic, Iconic dan Yudu bakal bertemu, tapi ternyata tertangkap terlebih dahulu oleh Geek Fam. Selesai, ini keluar. Leader down. Tadi nggak keluar. Ini udah nih. Leaderboardnya berubah total. Leadernya udah tumbang. Tinggal Yudu nih bertahan atau enggak. Ini coba lihat nih apakah bakal berubah lagi standingnya, tapi Ditui akan tumbang oleh seorang Aura Keshi dari belakang. Gila. Wah, ditabrak. Wah, lewat. Wah, dia lompat. Wah, barbar banget. Bos energi bonyok satu ketok. Dibalas begitu saja, tinggal 1 lawan 1. Ernie dan juga satu pemain yang bahkan berhasil diamankan. Yudu dipulangkan menuju ke arah lobby. Box juga bonyok. RRQ masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka walaupun hanya menyisakan satu player aktif. Datang lagi. Kali ini kita bakal lihat one-on-one situation Pimai menghadapi satu pemain dari tim RRQ. Kali itu bakal lihat siapa yang bakal menangkan battle-nya. Pimai, wow! Arnie, kembaran seorang Bro Pasta, berhasil Nggak pukul. gitu. Mundur. Tim Box Gaming kembali nggak bisa fighting di game kedua. Oh my god, Box Gaming barbarnya kentang sih. Kalau tadi barbarnya total, nggak ada yang misah, karena kan tadi satu pemain ketinggalan di belakang kan. Kalau tadi 4-4 yang maju, gua rasa itu yang menang Box Gaming. Oh, masih berlanjut ternyata. Perang antara PW88 dan juga Geek Fam Class Combat. Satu ditumbangkan, kali ini satu bakal naik menuju ke bagian atas dari bukitnya. PW benar-benar menguasai bukit ini dengan sangat baik, tidak bisa kemana-mana, tinggal satu player dari Geek Fam. Last man standing, masih ada 2 player aktif dari PW88. Korpai, 1 lawan 1, dipisahkan oleh satu bukit kecil dan langsung dipulangkan saja. Hanya menyisakan satu player dari Geek Fam. Di belakang dia nggak backup dan dia tadi tampaknya mungkin mau nge-backup dari jauh, tapi Aerowolf akan tertumbangkan, tapi dari V Gaming akan tumbangkan balik. Jua langsung ledakan juga. Potato, ini misi penyelamatan seorang Potato kali ini mana ada Tuansi atas high ground, perlu berhati-hati jangan sampai ketangkep. Una bakal langsung turunin mobil nge-forting, Tuansi pun ditumbangkan oleh Spalv, tapi dari sisi belakang sudah menembak juga di mana kali ini dari Aero perlu bertahan dan menyelamatkan Potato yang sedang Masih bisa. kenok. Bisa selamat ini. Aduh, masih bisa. Ketoknya Tangan gue kepentok mic, Pak. rip headphone user. Iya. Dan Renalre berada di bagian jarak yang cukup enak untuk melakukan backup position. Di atasnya Bigetron, coy. Ini yang gak gue inginkan. Dua Ada tim Indonesia aura bertemu, lagi. bahkan ada aura di bagian bukit ini. 3 tim Indonesia cukup dempet. Ya ini baik lagi ya. Satu hal yang gue nggak pengen lihat sebenarnya. Akan terjadi tapi nggak pengen gue lihat. Ya, dan Super Una berhasil diamankan tadi. Ada spray juga dari seorang Lucian menuju ke arah tim Aerowolf. Ya. Ada Renalre udah mulai ketahuan sama Zuxi. Ada spray dari DP-nya. Namun belum ada yang terkena knockdown dari tim Aerowolf. Tapi memang itu sih. Ketika kalau perhatiin ya, Aura, BTR dan juga Aero semua turun di bagian selatan dari Erangel. Kalau zona ke atas pasti ketemu mereka tuh bertiga. Wah, dan satu lagi. Ya satu lagi. Lumayan. BTR Satu perlu lagi. fight sama Aura. Oh my god, perlu fight sama Aura. Ini bakal lagi. fight sama Aura. Harus komen fight antara BTR dan juga. Wah, pintunya dihancurin. Visu lagi. Visionnya bakal Tapi lebih. Aero jelas. mengambil sisi belakangnya BTR. BTR kesan musuh lumayan parah ini. Oleh 2 tim Indonesia juga kali dan cukup berat ya fightnya kali ini. Kita bakal kali ini dari seorang Aura, Steve kali ini juga perlu berhati-hati di daerah atap. Tidak mau keluar dan tampaknya Potato pun ketembak. SKS seorang Jenny menumbangkan Potato dari tim All-Star. Tim Puyat pun kehilangan 2 pemain mereka dan Kenzo pun ditabrak. What's happening? All-Star tim Puyat tumbang di posisi 12 dengan 2 kill. Betul. Oh, ini Oh, lebih Aura! cepat sih. Oh, Aura Udah bakal info. perang. Aura bakal perang, satu granat bakal dilempar menuju ke arah Bigetron kali ini. Oh my god, ini bukan hal yang ingin gue lihat ketika masih ada 11 tim yang bertahan di menit ke-19. Oh, ini free shoot. Belum bisa. Bahkan SMG juga bakal motong rotasi dari tim Aerowolf. Mereka satu garis semua dan Aerowolf meninggalkan tim Bigetron. Betul, mereka meninggalkan tim Bigetron dan lebih fokus ke rotasi terlebih dahulu ya. Motong ke depan, tapi ada tim SMG yang menjaga pos kali ini ya. Pos dari area school dan tampaknya grenade kill pun masuk ke arah seorang Tuans menuju ke arah tim Aerowolf, di mana Aerowolf menyisakan 3 pemain mereka. Pada waktu ini Jin ketembak, 2 pemain Robos hampir tertumbang, tapi Aura berhasil mensikir ujung zona. Wah, untung pelurnya habis. Ini BTR yang kepotong nih. BTR kepotong sama Aura, BTR kepotong sama tim Aerowolf juga. Tapi sepertinya dari SMG mereka bakal memotong rotasi dari tim mana ya? Ada sekitar dia. Ada tim Aura. Aero tadi yang tembak. Ada Aero juga yang Iya. ditembak sama mereka. Ini SMG bisa ngontrol 2 tim, Aura dan juga tim Aerowolf. Ada RQ tepat di belakangnya Aura juga. Ini lumayan gila sih ini. Permainan di bukit ini harus rapi banget.
nggak boleh sampai berdiri terlalu lama, atau kalau berdiri perlu ada tameng atau forting yang memadai kali ini ya. Luxi sudah mulai tumbang. Gua harap tidak bisa di-confirm kill. Masih bisa bertahan sejauh ini. Ini satu forting yang setup yang bagus banget. Oh, ini bikin kesel nih. Satu player Di belakang. dari FGM ini bisa memporak-porandakan setupnya tim Airwolf. Airwolf bakal meluncur saja menuju ke bagian lower ground. Akan diparkir mobilnya, masih terabas ke bagian depan dan berhasil mendapatkan satu spot. Ryzen knock ketika harus maju kali ini. Not a good timing bagi tim BTR. Zona pun memang himpit. Zona kelima. Zona yang gak mau lu TB terlalu lama lagi. Ryzen pun Udah nggak bisa kayaknya. ditinggalkan. Ini blue zone kelima. 5 ya. Ditinggalkan Yap. kali ini dengan looting yang seadanya diambil. Langsung terobos dan Suksi bersama dengan 3 anggota BTR lainnya perlu mengambil tempat di dalam zona. Perlu nge-forting seadanya doang. Sebelah Aero, sebelah Aura di bawah Tetanggaan. tim RRQ kali ini. Tampaknya BTR kehilangan satu pemain mereka. Sudah knock. Tinggal 2 pemain bertahan lagi. Aero pun mulai dihajar one by one. RRQ melempar bom juga ke arah bawah di mana tim TSJ dan tumbang tim ke-10 VGM kali ini. Betul, VGM langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini masih tersisa 9 tim yang bertahan termasuk 3 tim Indonesia. Bir 11 bertetanggaan dengan 2 player dari tim Aura bakal dilempar granat. Bir ternyata masih tercover karena ada 14 car yang menyelamatkan damage granat tadi dari arah proses. Aura tinggal 2, BTR 2, knock 1, Aero tinggal 2. Ini berat banget bagi tim-tim Indo, tapi baik lagi berat untuk semua tim juga. Hanya SMG yang punya tempat enak dalam zona. Mimpi buruk RRQ pun datang. Tiba-tiba ada tim Secret Jin yang mulai ngepres pertahanan dari tim RRQ. Ada bantuan juga dari tim Aura kali ini dan Roses tertangkap. Hanya ada Steve, satu player aktif dari Aura yang tersisa. Betul, Steve akankah dia menyelamatkan proses, tampaknya tidak. Akan dibiarkan untuk mati dulu dan Steve akan coba bertahan seorang diri kali ini ya. Betul, 3 tim Indonesia masih bertahan sejauh ini. Belum ada yang dipulangkan lagi menuju ke arah lobby. Tapi satu triknya dari Steve. Dia bakal kabus menuju ke arah tim RRQ. Jump shoot yang ternyata gagal. Dimenangkan oleh Steve. Tapi Steve harus mendapatkan cover dari tembakan-tembakan yang menuju ke arah dia dari berbagai sisi. Rabis juga masih bisa selamat. Dia bakal langsung nge-push menuju ke bagian high ground. Dan tim Secret Jin dipulangkan menuju ke arah lobby. Iya, kita bakal lihat kayak dari seorang Jina yang meledakkan temannya sendiri. Jina yang berusaha untuk menangkap Steve, tapi malah meledakkan temannya sendiri ya. Malah Steve masih selamat. Selamat. Arni pun itu bakal sama Steve, men-secure Lihat utama bagi mapnya. tim Aura. BTR masih memiliki 3 anggota mereka ya. Dan Spawn dibakar namun nggak masuk damage-nya menuju ke arah RRQ Spawn. rata. RRQ rata dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini Zuxi harus bergerak karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak. Walaupun zona mereka zona lama, tapi mereka harus bergerak sekarang juga sebelum kehabisan tempat yang enak di dalam circle. Bagi langsung dinaikin, gaspol aja Habis lah. Tapi asapnya. ternyata berhenti dulu, namun asapnya habis. Belum ada smoke tambahan dari seorang Luxi. Dia hanya dari seorang Zuxi, dia hanya sedikit menggerakkan baginya dan mengamankan Luxi. posisi terlebih dahulu. Luxi akan coba merangkap lawan kita tim SMG. Coba menumbangkan tim yang lagi paling kuat dalam zona. X pun ketumbang pinnya. Tinggal memisahkan 2 pemain lagi dari tim X. 3 pemain dari tim X untuk bertahan kali ini ya. Ya. Aura Steve pun mulai menelan sakitnya Blue Zone dan akhirnya tumbang di posisi ke-7 untuk tim Aura. Betul. Aura posisi 7 kill 3 naik ke 12. Berarti 5 ya? Iya. 5 poin. Oke, dan Putra pun masih ngintip-ngintip kali ini dari bagian lower ground. Ini tempatnya SMG, tempat yang paling enak sejauh ini. Untuk saat ini tempat mereka paling enak kayaknya. Iya, tapi BTR bisa men-take over kalau dapetin knock nih. Bisa. Tapi BTR pasti fight sama Aerowolf. Pasti nggak mungkin enggak. Kecuali Aerowolf. Tahan Wah, dulu. gila, Oh men. my god. Dua langsung kena. 2 langsung tumbang. 1 granat dan kontrol DP yang bagus banget. Ada bantuan juga ternyata dari Xavier. Oh, ini bukan hal yang bagus buat Bigetron karena mereka menyisakan 1 player aktif. Oh, Aero mulai menggila juga, mulai mendapatkan korban-korban teman dari tim Secret kali ini. Aero masih bertahan di ujung banget zona, kembali melakukan split. Kembali Renare dan Spaov. 2 pemain terakhir dari Aero, seperti game sebelumnya juga. Ya, dan lihat Aerowolf bener-bener sabar banget. Luxi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby dan Zuxi bakal bleeding out hanya menyisakan Microbay dari tim Red Alliance. Iya, Microboy seorang diri bertahan juga kan dengan 2 kill kantongnya oleh tim BTR kali ini ya. Baru 2 kill. Baru 2 kill, pelan-pelan merangkak, pelan-pelan maju. Kita bakal lihat apakah dari tim BTR bisa memaksimalkan game kali ini ya. Ya. Tampaknya di bawah juga tim Secret sangat nyaman, tidak ada gangguan sama sekali dan zona kembali ke arah tim SMG. Yap, dan Aerowolf harus bergerak sedikit. Kalau dia ngambil lempengannya, dia bakal ketemu sama tim Secret. Kalau dia komit ke depan, dia bakal ketemu sama Microboy dan juga 4 pemain dari SMG. Tapi SMG seperti bakal perang terlebih dahulu. Masih mengontrol bagian lempengannya kali ini. Dari tim Xavier langsung di knock dan masih bisa di revive harusnya. Jaraknya masih aman. Iya, kita bakal lihat dari tim SMG knock 2 bahkan ya kali ini ya. Perlu kena 1, perlu berhati-hati mereka karena tim Aero punya 1 kotak bisa melempar ke bawah juga, tapi terlalu jauh. Nggak nyampe, Nggak bisa, nggak nyampe. Oh, itu kena.
kebakar kah ini Oh, enggak? nggak kebakar. Masih aman. Tapi enak banget dia dapetin satu set Robocop. Dan cover juga. Oh tapi dari ketembak. sebelahnya Aren yang pakai dia ice shot akan disetelkan oleh Spalf. Kali ini kita bakal lihat apakah Spalf bisa selamat atau bertahan. Knock satu kali ini bakal Steal berangkat kill. pelan-pelan lagi. Tapi tampaknya belum. Oh, nggak steal kill. Skill Nggak steal kan? kill. Nggak steal kill. Oh, Ada belum. secret yang lain yang ngebantu. Belum. Oke, bergerak pelan-pelan. Kali ini Spalf apakah bisa mendapatkan hashtag yang lebih bagus dari hashtag 6 saat ini karena Bigetron juga masih bertahan sejauh ini. Masih Bigetron bertahan. Masih ada kan ya? Masih ada Microboy. bertahan. Masih ada Microboy dan mereka berhasil masuk ke dalam zona sementara Secret 3 pemain mereka bakal menyebar di mana iShoot harus diselamatkan dan akan disambut oleh Trixie. Betul, satu pun kill tambahan bagi tim Trixie Aero. itu ya? City ya, dan Jenny akan ketembang oleh Microboy. Spray kembali dilakukan, tapi peluru habis Microboy pelurunya. habis diselamatkan oleh tim Secret ternyata ya. Microboy bersama yang better akan tumbang. Dan Spalf akan melakukan healing terlebih dahulu. Harus bangun sih. Dia harus bangun pindah ngepron. Ya. Bangun pindah ngepron, bangun pindah ngepron, bangun pindah ngepron. Harus sekarang masih ada satu edit ternyata yang bakal dimaksimalkan terlebih dahulu. Bangun pindah ngepron, bangun pindah ngepron, edit. What? Bisa kau medkit? Medkit 3 2 1 nggak Oh, sempat. sayang banget. Nggak sempat. 9 Nomor detik 5 kan? ya? Nomor Hashtag 5. 5 kill dari kalau nggak salah. 5 itu 11 poin. Ya, Lumayan. 11 total poin yang dikumpulkan puncak sama tim Aero. sementara Harusnya ini. sementara ini dia ke puncak, betul. Iya, tapi TS tergantung nih. Kalau TS-nya dia TS skillnya baik banget loh. TS cuma baik kill ya. Dan Xavier juga menurut gua killnya lumayan banyak. Ya, Xavier tumbang akan naik ke posisi kelima kali ini. Lumayan Betul. banget. Game pertama dia counter maksimal, game kedua sangat baik permainannya. Yap. Kalian bisa lihat ya, Aerolov ada di posisi atas tadi untuk sementara ini. Oh, triknya nggak ketahuan. Masih sabar. Asal dia nggak bikin step aja. Kami siapa ya? Asal dia nggak bikin step. Ini tinggal 2-2-1. Ah, kakinya masih dicek. Ternyata pancingannya berhasil. Kali ini Yuheng bakal langsung spray menuju ke arah Bagi dan juga Uas yang ada di depan dia. Akan ke low ground langsung. Dia ya. bakal balik lagi ke arah lower ground. Ini zona terakhir ya, 8 ya? Zona 9. Oh ya, 9 ya. Zona 9. Oke, masih bersabar. Step sepatu kudanya. 9 Sanhok. Enggak. Ini kan Irenggal 9. Sanok 8. Oh iya benar-benar ya. Ah, ini dia. Ini Diputar dia. nih. Ah, dia yang. Oke. Blue zone. OP. Oke. Gue baru sadar. Top 3 tadi 3-3 dari region Malaysia. Gila juga ya. Nanti padahal dari SMB juga bakal langsung fight dengan tim Secret kali ini. 2 lawan 2, spray down. Rektor orang terakhir tim Secret dan bersama kali ini belum. Dan tampaknya tim SMG akan WBCD di game kita yang kedua kali ini. Dikuasain banget ya kayaknya untuk hari ini sama tim-tim dari Malaysia. Ya, dari solo 2 kali, match 2 kali, dua-duanya langsung disabet semua WCD-nya oleh tim-tim dari Malaysia kali ini. Betul, SMG bener-bener main apik dan bagus banget tadi.